Iya karena Allah yang nasta'in Suratul Ladina Rabbani Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Alhamdulillah, hari yang pertama dan utama bersama-sama kita menjadikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, matur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayang-Nya, rahman rahimnya yang diberikan oleh Allah sehingga di kesempatan sore hari ini masih menenangkan kita untuk duduk sibuk di majelis ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai wujud syukur kita kepada Allah kita baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Saya juga karena tema hari ini melepas kesedihan. Tadi saya mau berangkat juga sedih saya. Nama sedih ngalian itu hujannya derasnya luar biasa. Saya baru batin, waduh dan deras gini ngomongin gitu ya. Yang datang sedih ternyata qadarullah yang hujan hanya daerah sekitar kalian sana. Saya masuk tol bersih semuanya sampai isi. Alhamdulillah, jadi kesedihanku tidak terjadi ternyata ya. Ya baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita melepas kesedihan. Jadi sedih ini adalah fitrah, sedih ini adalah sunatullah. Tapi kalau kita bersedih jangan terlalu lama. Itu sebenarnya misalnya ya. Nah, bagaimana kita melepas kesedihan, inilah yang kita bahas di kesempatan sore hari ini. Namun sebelum dimulai, sebagaimana biasa, aturan mainnya yang pertama, mohon yang Bapak Ibu yang mau HP untuk bisa di silent, diletarkan sehingga acaranya tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi ya. Dan yang berikutnya, fokus perhatian kepada materi, saya siapkan PowerPoint-nya. Yang berikutnya, yuk kita buka pintu pikiran kita. Otak kita itu seperti gelas akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran kita, otak kita akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Apa yang menutup pikiran dan hati kita? Yang menutup adalah terkena penyakit kesombongan intelektual. Merasa sudah tahu, merasa sudah bisa. Ini penyakit yang berbahaya. Ya, maka yuk kita buka. Kalau Anda mendapatkan sesuatu informasi yang pernah Anda dengar, sampaikan alhamdulillah di penguatannya. Kalau ada sesuatu yang baru yang Anda dapatkan, sampaikan juga alhamdulillah ini pemahaman baru yang ku dapatkan. Gitu ya. Yang berikutnya aktif terlibat 100%. Nanti kalau ditanya menjawab. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Ya. Dan berikutnya sebelum dimulai maka kita harus relax, kita harus gembira. Ya, karena ini dingin sekali, kita juga harus bahagia. Maka tolong berikan senyum kanan kiri Bapak Ibu dengan senyum yang terbaik. Senyum kepada saudaramu adalah saudara. Nah, hari ini kita mulai sesi yang baik ini dengan sedekah yang paling sederhana, yaitu namanya tersenyum. Boleh ya? Yuk, 227 kanan 2 cm, kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam. 1, 2, 3, go, silakan. Nah ya, meskipun hari ini temanya melepas kesedihan dan ternyata kesedihannya sudah dilepas dengan beliau ya. Alhamdulillah, kita harus bahagia. Ya, baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai saya ingatkan kembali di sesi saya ini ada proses belajar. Jadi belajar itu ada tahapannya. Nanti dalam proses kita melepas kesedihan juga ada tahapannya. Nanti tahapan yang nanti saya akan bagi. Jadi orang itu berubah juga ada tahapannya, ada prosesnya. Begitu juga orang belajar ini juga ada tahapannya. Tahapan pertama orang belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan banyak orang ikut belajar, ikut ngaji hanya cari huruf O. Oh gitu loh. Ya. Maka ini hanya Anda masuk di poin pertama. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, proses yang kedua, terjadi transformasi hidup kita akan berubah. Dimulai dari yang kedua, dari yang tahu menjadi bisa. Untuk tahu menjadi bisa, kita perlu praktek.
ya, perlu mengerjakan, perlu latihan. Nah sekarang saya tanya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya menyampaikan ilmu tentang skill upgrade itu, bagaimana kita meningkatkan kebersyukuran, syukur kita kepada Allah. Nek rak salah tak kasih PR, ada latihan, challenge-nya 40 hari, berarti kalau 2 minggu jadi sudah 14 hari, yaitu dari tahu menjadi bisa, yaitu menulis syukur minimal 5-10 menit. Sudah dipraktekkan apa belum? Yang merasa sudah dipraktekkan boleh angkat tangan. Yang merasa belum dipraktekkan boleh angkat tangan. Yang masih bingung aku wis praktek kok dulu boleh angkat tangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum mempraktekkan, baru ilmunya di level 1. Ya, baru di level apa? 1. Ketika baru di level 1 sampai kiamat kurang 2 hari, tidak berubah hidup kita. Karena perubahan terjadi dimulai di level 2. Ya. Jadi skill upgrade itu kemarin kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu kan ada latihannya. Kalau panjenengan tidak dipraktekkan, maka kita hanya baru di proses yang pertama, dari tidak tahu menjadi tahu, apik daripada orang. Yang cuma bahayanya di dalam kehidupan kita, kalau kita banyak tahu tetapi tidak banyak bisa, maka apa yang terjadi? Kita overload kebanyakan informasi tapi miskin eksekusi. Ya. Jadi banyak orang itu bermimpi tanpa eksekusi, itu namanya halusinasi. Ya. Oke, nah puncaknya yang ketiga, prosesnya dari bisa menjadi kebiasaan. Dari bisa menjadi kebiasaan, aktivitas yang kita sudah praktekkan itu perlu kita ulang-ulang, konsisten, ajak untuk terus kita lakukan. Nah, disitulah nanti hidup kita, insya Allah kita akan memanen banyak namanya berubah. Gitu ya. Nah inilah yang saya ingatkan di poin yang pertama ini. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai dasarnya ayat ini, hadis ini sering saya ulang-ulang menjadi dasar untuk terus kita belajar. Saya ingatkan di hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ketahuilah semuanya di dalam diri manusia, tubuh manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau daging darah itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging darah itu buruk, semuanya buruk. Itulah kalau itulah hati. Ya, jadi ketika pikiran dan hati kita berubah, maka insya Allah hidup kita menjadi berubah lebih baik. Nah, saya awali sesi hari ini melepas kesedihan. Saya ambil kutipan pesan yang dilakukan, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya dan tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai oleh setan daripada kesedihan seorang mukmin. Saya ulangi, dan tidaklah ada sesuatu yang paling dicintai oleh setan daripada kesedihan seorang mukmin. Jadi kalau Anda ini pengen dicintai oleh setan, pengen disayangi oleh setan, banyaklah bersedih, banyaklah mengeluh, maka insya Allah sebentar lagi Anda akan jatuh cinta dengan setan. Ya, ini bukan pesan saya dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi setan itu salah satu kesenangannya itu melihat kita itu sedih. Dia itu senang. Ya, dia itu bahagia. Dia mencintai orang mukmin yang selalu bersedih. Itulah kenapa terus saya mulai sesi selalu dengan tersenyum. Karena saat Anda tersenyum, lihat kanan kirinya, itu setan lari semua. Setan itu jengkel dengan majelis ini. Wah, kok malah diwarain guyu tersenyum terus gitu. Karena harapan dia adalah kita diminta untuk banyak bersedih. Nah, meskipun Bapak Ibu bersedih itu manusiawi, Rasulullah juga bersedih. Tapi mohon maaf, ojo kesuwen. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian di sebuah riset, sebuah penelitian, ya, sering saya bicara. Satu dalilnya adalah dalil nakli dari Al-Quran hadis, kemudian yang kedua adalah dari riset, dan yang ketiga adalah aplikatif.
Oke, menurut para ahli ini saya ambil riset yang dilakukan oleh psikiater penulis buku Feeling Good, yaitu Dr. David Burns, yang mengatakan bahwasanya kesedihan dapat membuat Anda sulit untuk fokus, membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau kita sedih, kita sulit untuk fokus, sulit untuk mengambil keputusan, ya, dan sulit juga menyelesaikan pekerjaan. Maka ketika Anda banyak masalah, banyak bersedih, maka pekerjaan nggak selesai-selesai. Di sawah, ya, nggak selesai. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Journal of Psychology, orang yang mengalami kesedihan lebih cenderung mengalami stres, depresi, dan penurunan kinerja di tempat kerja. Jadi orang yang banyak sedih, orang yang banyak sedih itu cenderung pekerjaannya nggak produktif, pekerjaannya nggak optimal. Ya, ini riset tentang efek dari kesedihan. Jadi kesedihan ini dampaknya sangat tidak baik terhadap kehidupan kita, pekerjaan kita, terhadap aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, seringkah Anda bersedih? Ada yang sering bersedih? Ada nggak? Yang merasa sering bersedih, boleh angkat tangan. Rahana Bapak duduk sedih. Ya. Oke ya. Oke. Nah, ini setidaknya ada 3, hati-hati. Kalau Anda sering bersedih itu sebenarnya dari mana sih? Yang pertama, hati-hati. Sumber pertama bisa jadi dimulai dari faktor genetik. Faktor apa? Genetik. Dimulai dari orang tua. Jadi seringkali orang tua itu tidak sadar bahwa luka hati, luka batin, kesedihan, emosi negatif itu bisa diturunkan kepada anak. Jadi mohon maaf, ketika keluarga panjenengan, suami istri, ayah ibu panjenengan itu broken, dulunya broken, sering marah-marah, bahkan naudzubillah min dzalik, misalkan cerai, sering Anda melihat kekerasan di dalam rumah tangga, maka itu menjadi sebab yang pertama Anda akan mudah untuk bersedih. Faktor genetik. Jadi keluarga yang bahagia itu akan menurunkan anak-anaknya, kelak hidupnya akan bahagia karena dia model. Ya, saat saya kuliah dengan teman-teman yang di psikologi, ternyata saya punya belajar. Teman-teman yang masuk psikologi ternyata banyak masalah. Aku tak kira demikian selalu, ternyata dia juga dengan saya ngeri-ngeri Bapak Ibu. Ya, niatnya apa? Salah satunya karena dia masalah. Ada satu keluarga yang pernah cerita, orangnya nggak cerita, tapi ini menjadi petunjuk bahwa semakin saya yakin dengan genetik ini, itulah kenapa kita harus hidup, harus bahagia. Tapi kalau nanti sudah terjadi kita menjadi kesedihan, maka kita lepaskan. Inilah yang kita akan bahas. Ya, ada teman saya hari ini, dia menikah dengan pasangannya, itu kecewa dengan pasangannya, kemudian singkat cerita satu rumah tapi nggak bersama. Jadi serumah tapi tidak sejiwa. Meskipun saya sampaikan itu hanya simpel, banyak guyon, itu ternyata banyak terjadi di keluarga. Ya, dia cerita dengan saya menikmati Pak Amin, menikmati kebahagiaan keluarga cuma 1 tahun. Anak dia sudah 1 hari ini, anaknya 4 tahun. Jadi selama 1 tahun itu, setelah selesai dia lahir anak, setelah itu dia tidak pernah berhubungan badan dengan suaminya, itu berada di dalam satu rumah. Kemudian saya tanya, mohon maaf Mbak, Bu, bagaimana keluarga? Dia cerita ternyata ayah ibunya dulu adalah broken, bapak ibunya banyak masalah, banyak kesedihan. Dia menikah usia 25 tahun, dia menyesal. Maka dia kampanye pada teman-temannya, ini seorang usah nikah cepat. Sampai digituin, ketemu saya itu kan masalahmu, jangan kerja-kerja yang ngeliwat. Ya kan, saya aja menyesal menikah 26 tahun. Kenapa? Kenapa tidak usia 23 tahun? Sampaikan. Ini bukan masalah dari sampaikan semuanya umum, tapi ini persen. Ada satu lagi mengerikan lagi. Ya, broken. Bahkan untuk bilang milik anaknya diperkosa. Sudah ABK, anak berkebutuhan khusus diperkosa. Dan ternyata ketika terjadi seperti itu, suaminya ngaku, suaminya juga pernah melakukan perselingkuhan.
sangat memberikan aku tuh piye, tajak pengajian yang gini ketua ora gelem gitu ya, kakean alasan ya dan sebagainya. Berarti apa? Hati-hati. Jadi ada faktor orang itu kok mudah sedih, mudah galau, itu dari genetik, keturunan, karena program. Jangankan sudah ada di dalam kandungan pun terjadi. Apa yang terjadi ibunya saat dengan mengandung seorang anak, saat itu Anda sedih, Anda banyak kersulone, maka nyuwun sewu lahir anak ini pun mohon maaf akan mudah untuk sedihnya. Betul ya? Nah, ini seperti ini faktor namanya genetik. Apalagi kedua naudzubillah min dzalik, jangan sampai melahirkan seorang anak yang anak ini hamil di luar nikah. Berarti anak ini di dalam kandungan dia sudah tidak diharapkan oleh orang tuanya. Bisa dibayangkan kehadirannya tidak diharapkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Anak ini akan mudah untuk marah, mudah untuk frustasi dan sebagainya. Ya, ini faktor genetik. Yang kedua, ada sering sedih disebabkan karena apa? Pengalaman kehidupan, karena traumatik. Ya, peristiwa yang mengandung traumatik, kehilangan orang yang dicintai, gagal melakukan sesuatu, ini juga membuat orang ini bersedih, trauma. Ya, trauma. Misalkan Anda pernah kerjasama dengan orang yang namanya Amin, Anda pernah ditipu, maka oleh sebab itu wes wapok aku wes ragil kerjasama dengan orang lain, sehingga Anda menjadi sedih. Gitu ya. Jadi pengalaman traumatik, pengalaman yang membuat sakit hati. Jadi memori. Jadi memori itu sulit untuk dihilangkan, bahkan nggak bisa hilang. Jadi ada keadaan yang salah ketika ada orang yang disakiti, didolimi, orang ini mengatakan wis dilupakan saja, dilupakan saja. Maka nyuwun sewu dilupakan piye wis mlebu ngene kok dilupakan. Maka akan sulit dilupakan, apalagi sudah traumatik. Dan yang ketiga, sedih itu ya bisa disebabkan karena penyakit hati. Ya, salah satu penyakit hati, ya penyakit hati yang memicu kesedihan yaitu satu, penyakitnya selalu membanding-bandingkan. Maka adanya ini ojo dibanding, Anda akan mudah sedih kepada saya ceritakan ketika Anda bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Jenengan ngono Bu, pena bojone jenengan kerjane saulan 20 yuta. Lah aku iki lho Bu, saulan ki mung 1 yuta. Turuku uyah wae rasik. Anda akan mudah untuk bersedih. Jenengan ngono Bu, pena, jenengan ngono Pak, pena nggone mobil. Aku itu lho, nggo motor iki terus ganti-ganti. Itu akan membuat sedih. Karena hidup Anda bandingkan dengan orang lain selama terjadi penderitaan. Ya, membanding-bandingkan, kemudian serakah, dengki, ya, serakah, jadi rakus, ya, dengki, kemudian apa? Ingin dipuji, nama kurang disebut ya. Ini mulai, itulah penyakit hati yang membuat kita ini sedih. Ada 3 hal yang menyebabkan sedih. Salah satunya satu faktor genetik, faktor namanya keturunan, dan ini di luar kontrol kita. Betul ya? Kita lahir di keluarga seperti apa kita tidak tahu. Ya, itu karena adalah skenario yang Gusti Allah kita nggak tahu. Kita nggak bisa memilih. Kita lahir dari orang tua siapa, keluarga siapa, lahir di mana, itu bukan kuasa kita. Tapi kalau itu terjadi, berarti ada faktor kesedihan genetik. Inilah yang harus kita lepaskan. Kemudian yang kedua, karena pengalaman traumatik, pernah ditipu, pernah dikhianati. Ya, Anda pernah ditipu, pernah dikhianati, pernah apa, dan sebagainya. Itu traumatik. Dan yang ketiga, disebabkan karena penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, penyesalan yang tiada akhir, ya kan? Coba biar aku nikah karo Mas Wiwit, mesti uripku berbeda. Misalnya, ya.
Coba aku nikah karo Mas Ibnu ya. Wah, syukur aku milih Yanto itu. Tidak karo-karuan. Akhirnya ada sedih berkepanjangan ya, karena penyakit membanding iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, nah melepas kesedihan ini logika ini biar kita paham. Ini saya dapat dari Stephen Covey, dia mengumpamakan sebuah masalah ya. Ibarat menggenggam sebuah pulpen, coba digenggam ya. Sembari Anda membentangkan tangan. Jadi pulpen yang ringan itu Anda pegang seperti ini ya. Kira-kira Anda akan ditaruh di tangan kira-kira enteng apa berat? Enteng apa berat? Enteng. Dan seandainya pulpen itu yang enteng Anda taruh di tangan seperti ini ya, lamanya adalah lamanya 5 menit. Masih kuat Pak 1 jam, masih kuat Pak setengah hari. Kira-kira capek nggak? Capek nggak? Tapi kan ringan. Capek nggak kira-kira? Capek, lelah. Begitu juga dengan kesedihan. Kesedihan yang kata Anda cuma sitik, cuma sedikit. Tetapi ketika masalah itu, kesedihan itu Anda bawa terus kemana-mana, jangankan 1 jam, setengah jam, jangankan 1 hari, ada orang yang kesedihan itu dibawa sampai 8 tahun, 10 tahun. Itu pola abutnya pola murid. Ya, ini kesedihan yang berat, tidak pada tempatnya. Sedih itu boleh, sedih itu fitrah. Rasulullah juga sedih, tapi nggak perlu berlama. Ya kan? Sedih, trauma, dikecewakan oleh orang lain sehingga dia tidak membangun hubungan dengan orang lain. Goro-goro apa? Trauma. Dodolan rugi, rak payu, dodolan gorengan rak payu, bareng ono belas ragil dodolan. Pernah berang gue. Mangkatnya di sepisan dilalai balik udan dhuwur. Sesuk rak mangkat meneh. Nah ini ya. Jadi maka begitu juga dengan kesedihan. Maka kesedihan ini kira-kira apakah Anda mau untuk melepas kesedihan? Mau nggak kira-kira? Yang mau katakan saya. Ayo tangan taruh di budak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, hati-hati ya dengan kesedihan. Karena kesedihan membuat setan jatuh cinta kepadamu. Jadi kalau panjenengan ingin disukai setan, bersedihlah, maka setan akan bersamamu. Kalau tidak mau, ayo bareng-bareng kita lepaskan kesedihan kita yang bisa disebabkan karena masa lalu, trauma, genetik dari keluarga dan penyakit hati. Ayo kita lepaskan. Kemudian tangan kiri, saatnya pembalasan. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah diingatkan. Hari ini saya jadi tahu kalau kita ini sedih, kita sedang mengundang setan, membuat jatuh cinta kepada setan. Oleh sebab itu, ayo kita lepaskan. Meskipun sedihmu sedikit, tapi kalau bertahun-tahun kamu bawa terus, berat hidupmu, susah hidupmu, akhirnya sulit untuk bersyukur, sulit untuk beribadah kepada Allah. Ayo kita lepaskan. Yang Bapak Ibu ya, lepaskan ya. Jadi gini, halo, hai. Maka kalau istilah saya, kesedihan yang tidak dilepaskan itu seperti menggendong masalah ya.
Misalnya nih, jenengan ke ke warung makan. Setelah ke warung makan, jenengan keluar ditarik parkir narik 50.000. Anda pasti kecewa, betul? Tapi tekan rumah jenengan cerita, dua saya saya sempat ketemu pengajian ini cerita meneng, aku dulu makan dulu, wah kiri lu aku dipalak saya ketemu, saya cerita meneng terus kejadian ini setahun yang lalu, tapi ceritanya masih keluar terus. Itu namanya orang yang belum bisa move on dari masalah. Ya, kejadiannya 10 tahun ijek digawa terus karena tidak dilepaskan. Ya, nah oleh sebab itu ada 3 tahapan. Namanya tahapan, ini ada tahapan prosesnya. Saya ambil di beberapa literatur dari beberapa banyak guru yang mengajarkan tentang ini, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, tentang 3 tahap. Ada tahapan ini harus dilakukan ya, 1, 2, 3-nya ini harus prosesnya dari awal. Ya, banyak sering ngasih solusi itu loncat. Nah, loncat seperti apa yang saya akan sampaikan. Oke, tahapan yang pertama, saat Anda sedih, yang pertama itu rangkul. Pertama apa? Rangkul. Dirangkul, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Masalah itu dirangkul, sedih itu dirangkul. Aktivitas merangkul kesedihan yang pertama itu adalah akui bahwa kita itu sedih. Pertama, akui, jangan ditolak. Karena hidup ini tidak serta-merta semua baik-baik saja, enggak. Namanya kehidupan ada cobaan, ada ujian, ada friksi-friksi di dalam rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Ya, maka yang pertama adalah akui aku sedang sedih. Akui. Ketika ditanya, Pak, Bapak lagi sedih ya? Ojo ngomong ora, ojo iya. Oh, aneh. Iya, saya sedang sedih. Bapak lagi sedih ya? Ibu lagi sedih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ono ketika ono. Yo teko oke. Yo akui ditanya sedih, iya lagi sedih, Bro. Oke, pertama akui kita sedang sedih. Nggak apa-apa, dunia nggak kiamat kalau kita ini sedih. Maka pertama adalah akui. Setelah diakui, langkah masih di poin rangkul. Yang kedua adalah ungkapkan rasa sedih itu pada diri sendiri. Sampaikan, aku lagi sedih. Wahai Amin, aku lagi sedih. Loh, sedih kenapa, Min? Anakku masuk rumah sakit, anakku lagi sakit. Aku lagi sedih. Hatiku lagi gak nyaman. Ya, ungkapkan rasa sedih itu. Wahai Amin, aku sedih. Aku lagi ditipu oleh orang lain. Yang katanya investasi, ternyata investasinya bodong. Ya, jari keris nabung memang kumprong, rak mantap jebuli duit go melayu. Akui kita ini sedih. Ya, misalnya nih, Anda sedang sedih dan Anda rindu dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh dengan cara apa? Anda menulis surat untuk orang tua, tapi langsung dikirim ya. Ya, itu juga bisa menjadi teknik untuk kita melepas kesedihan berkaitan dengan kita akui. Karena Anda cinta dengan orang tua sudah tidak ada, Anda merasa sedih dengan misalnya ya, yang mungkin awal-awal menikah, karena menikah tidak sesuai dengan harapan, dulu janjinya sangat manis sekali, ya kan? Tapi saat proses pernikahan ternyata di luar harapan, kemudian Anda tulis untuk orang tua, mama, bla 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 bla, nengok dikirim. Nah, ketika itu Anda tulis, Anda menjadi nyaman, nah itu bisa melepas kesedihan. Akui. Ya, ungkapkan rasa sedih itu pada diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dan akui kita ini seorang hamba, Bapak Ibu. Akui kita ini seorang hamba. Hamba namanya hamba itu lemah. Hamba itu namanya rapuh. Hamba itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Akui kita ini aja orang hamba. Kita bukan malaikat. Malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah. Jadi malaikat nggak pernah sedih, Bapak Ibu.
Kita manusia ciptakan oleh Allah ada sedih, apalagi Allah sudah berjanji kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Dan aku pasti, kata Allah, akan mengujimu dengan sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Ya, berarti kita tanda, kita akui kita manusia tidak lepas dari namanya sedih. Setuju? Sepakat? Kenapa hidup kita akui sebagai seorang hamba? Karena hidup kita itu banyak yang tidak ideal. Mohon jawab dengan jujur. Pasangan hidup ibu-ibu, suami ibu-ibu, karena yang paling banyak ibu-ibu, bapaknya cuma 4, 5 dengan saya. Ya, ibu-ibu jujur, pasangan hidup bapak ibu-ibu kira-kira ideal apa tidak? Ya. Siapa yang mengaku suaminya itu ideal? Yang katakan mulai rawan kan? Ideal, Bu? Nah, kalau Anda mengatakan ideal, suami jenengan dia kasih skor berapa? Pertanyaan saya, pernah nggak Anda bandingkan suami jenengan dengan suami yang lain? Jadi ini ideal. Ideal itu dibanding-bandingin dong. Ya kan? Wajar ini. Ya, saya ucapkan hebat Bapak Ibu bisa ideal dengan suaminya. Ya, yang paling banyak diideal-ideal. Ya itu maksudnya. Nah, itu maksudnya gitu loh ya. Kenapa? Karena nih, mohon maaf. Halo. Subhanallah. Yang dulu yang laki-laki, yang para suami ini dulu kan menikah dengan istrinya. Awal menikah itu gelarnya BMW, bahan motor wele-wele. Ya kan? 10 tahun menikah gelarnya berubah menjadi stuleki. Setengah ayu-ayu dulu ngorok ngecas meneh. Tidak ideal, kita melihat kadang melihat sedih. Ya, awal pas masa pendekatan sih formula, tapi saat menikah galak ya formula. Tidak ideal, kadang membuat kita sedih. Yang ibu-ibu juga sama, dulu menikah dengan suaminya keren Bapak Ibu ya, perutnya kotak 6, six pack. Ya, setelah 10 tahun menikah berubah menjadi one pack. Memang dulu terkenal pria elemen, tapi sekarang terkenal pria prenagen. Tidak ideal, masa tadi idealnya suaranya baru bagus, ternyata gelerek-gelerek Bapak Ibu ya. Cek. Ini kesedihan ya. Ini selama kalau tidak diganti sampai kiamat kurang bingung ini terus. Kok tak laporan karo begitu lah. Cuma saya unik sobat diganti. Ya, yang rasa diganti ya wes nanti kita urutan patungan kita ganti bareng-bareng. Setuju? Cocok ya? Ya masalahnya ngaji kene pirang tahun ini ya. Nah, untungnya kita nggak trauma ya. Ya, halo. Ini langkah pertama. Langkah pertama adalah rangkul. Masalah ini perlu kita rangkul, kita akui, kita ungkapkan, kita sampaikan pada diri kita. Kemudian apa? Kita akui kita ini seorang hamba. Ya, yang merasakan namanya kekecewaan. Rasulullah juga sama. Sekelas Nabi, sekelas Rasul saja beliau ikut sedih. Rasul juga banyak mengalami kesedihan di dalam perjalanan kehidupan. Berarti Rasul juga manusia. Ya, beliau juga makan, beliau juga keluarga, beliau juga berumah tangga, beliau juga punya anak. Berarti ini tanda bahwasanya Rasul juga sebagaimana kita. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, style perasaan. Yang kedua apa? Perasaan ini perlu di style. Nah, jadi langkah pertama ya, jangan nanti lompat. Langkah pertama adalah akui, rangkul. Yang kedua adalah style perasaan. Apa maksudnya? Style perasaan, identifikasi kesedihan yang Anda hadapi secara spesifik. Diidentifikasi, jenengan itu sedihnya sebabnya apa sih? Itu maksudnya identifikasi itu. Spesifik sebabnya.
Yang kedua, buat sudut pandang baru terkait kesedihan yang dimiliki. Ini step ya. Jadi step yang kedua adalah style perasaan. Tahapan pertama adalah identifikasi kesedihan yang Anda hadapi secara spesifik, jelas. Sedih sebabnya apa? Entah itu sedih mungkin ditipu, entah itu sedih pernah dijotos, sedih itu entah barangnya hilang, sedih ternyata dalam tubuh kita ada penyakitnya, ada kankernya, ya, mungkin diabetes, tensi tinggi, macam-macam dan sebagainya. Itu identifikasi. Kemudian yang kedua adalah membuat sudut pandang baru, ya. Kita masuk di sudut pandang yang baru. Maka langkah contohnya seperti ini. Seperti draftnya ada 2. Ini latihan ya, sekaligus nanti Bapak Ibu silakan dicatat. Ya. Jadi yang pertama itu kesedihan saya sampaikan. Ya. Kesedihan saya itu apa? Yang kedua, untuk masuk ke dalam kesedihan itu kita membuat apa? Membuat cara pandang yang baru, yang baik, yang positif. Misal, ini contoh ya. Misalnya nih, tensi darah saya lagi tinggi. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Kita kaget ternyata tensi kita tinggi. Wah, apa enak kepenak kok. Ngeluh sirai tensi ternyata tensinya dur. Kita sedih. Maka membuat saya untuk apa itu? Hidup lebih sehat. Ya, untuk banyak olah jiwa dan olahraga. Untuk banyak menghindari stres, untuk banyak olahraga gerak biar darah ini berjalan dengan lancar. Nah, itu namanya contoh membuat sudut pandang yang baru. Ya, apalagi misalnya sedih, hutang saya banyak, orang barbar. Tapi orang sedih harus yang moral. Biasanya ngutang oke, mesti mentek nyari menang kan berarti masuk sedih dong. Orang lain berarti. Ndonga ya Allah, kapan aku ora diutang ya Allah, utange wis didongake dikabuli karo Gusti Allah. Malaikat wis ACC. Allah wis ACC, kurang siji angsurane. Wis ngono saeso ana tuku barang meneh, tuku meneh, ngangsur meneh sampai Gusti Allah rasane percaya karo jenengan. Ya, maka hutang saya banyak, maka bayangkan orang itu adalah sedih. Maka apa respon yang bisa kita ambil? Misalnya ya, muhasabah, introspeksi diri, kenapa hutang gak selesai, masalahnya di mana, kemudian banyak berdoa, ya, mencari banyak peluang untuk ya menjemput rezeki dari Allah yang lebih banyak. Itu kan bisa ambil hikmah di situ. Ya, kemudian apa contohnya adalah anak saya lagi sakit, anak saya lagi opnam di rumah sakit, pasti kita akan mengalami namanya kesedihan. Maka di saat kesedihan itu maka kita pun ambil respon yang baik untuk diri kita agar kita tidak banyak bersedih. Ya, kita setelah perasaan kita, misalnya membantu saya untuk banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena biasanya terutama anak yang belum akil balik, belum pernah mimpi basah, belum keluar darah haid, itu kalau banyak masalah, terutama banyak sakit, itu masalahnya ada di orang tuanya. Masalah dosa yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan banyak berdoa kepada Allah, banyakin sedekah atau apapun itu, Anda ambil sudut pandang. Nah, sekarang tolong Bapak Ibu di tempat ini saya pandu ya. Di poin yang pertama kita rangkul, kita akui. Langkah yang kedua, agar bisa kita mengakui, kita harus bisa setel perasaan. Yang pertama identifikasi secara spesifik. Yuk Anda membuat seperti yang ada di layar, Anda tulis masalahnya dengan ya, kesedihan saya Anda tulis. Apa yang membuat Anda sedih hari ini? Silakan buka kertasnya, Anda tulis bagaimana di depan, tulis ya, kesedihan saya, yang sebelahnya membantu saya untuk apa? Ya, sehingga fokus kita kepada solusi, fokus kita kepada sudut pandang yang baik, sudut pandang yang positif.
gitu ya. Ketika Rasulullah sebelum di Isra wal Mi'rajkan, beliau di Taif, beliau berdakwah, beliau dilempari batu, dilempari kotoran. Rasul sedih, Rasulullah sedih, tetapi Rasul memilih dengan sudut pandang yang beda. Ya, sudut pandangnya adalah apa? Oh, ternyata ya Allah jangan turunkan azabmu karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak ngerti ya Allah. Ya, yuk tulis Bapak Ibu. Tulis apa kesedihan yang hari ini Anda rasakan. Kesedihan saya adalah bla 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 bla. Kesedihan saya nggak punya duit misalnya. Membantu saya untuk hanya berikhtiar cari nafkah, cari peluang usaha misal. Tulis kesedihannya apa? Ayo Bu, tulis. Latihan ya, nanti di rumah Bapak Ibu bisa kembangkan tugas. Kesedihan saya apa? Saya baru ditipu orang Ustaz, ya, yang katanya investasi duit itu melayu karo kancaku. Astagfirullahaladzim. Wong padahal yo tak kira wis apik yo budungan jilbab yo syar'i. Wah, jebule kok yo. Nah, tulis kesedihannya. Aku ditipu oleh temanku sendiri. Membantu saya untuk apa? Anda tulis membantu saya untuk berhati-hati dalam bermuamalah. Gitu ya, berhati-hati dalam bermuamalah. Terus ngecek kembali, misalnya ya, jangan kalau dengan kerjasama satu, jangan kerjasama dengan orang yang bermasalah dengan orang tuanya. Ya, ini pesan Rasulullah kalau nggak salah ya. Kalau Anda kerjasama dengan orang yang dia masalah dengan orang tuanya, maka Anda bekerjasama dengan orang yang dibenci oleh Allah. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang punya masalah dengan orang tuanya. Ya, dia benci dengan orang tuanya, masalah dengan keluarga, dengan orang tuanya. Ya, jangan bekerjasama dengan orang yang jarang sholat. Karena orang yang jarang sholat, Allah saja ditinggalkan, apalagi urusan dengan diri. Urusan dengan Allah saja ditinggalkan. Ya, nah itu misalnya adalah hikmahnya. Yuk minimal 3 Bapak Ibu, sehingga hari ini minimal ada 3 yang bisa terselesaikan. Ini baru poin yang kedua ya. Tulis dulu setidaknya 3. Kesedihan Anda apa? Membuat saya apa? Ya, ambil dengan sudut pandang yang baik, ambil dengan respon yang baik, ya, bukan hujatan, bukan umpatan, tapi dengan respon dengan sudut pandang yang baik. Yuk, silakan tulis Bapak Ibu. Ingat, dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi bisa, kita harus praktek. Oke, sudah? Sudah ya? Kalau sudah, tolong berpasangan 2 orang. Yuk, segera, go. Berada berapa? Kanan kiri. Nah, ini kayaknya pas ini. Nah, depan 1, 2, 3, 4, 8. Nah, pas ya. Langsung berada berapa Bu? Yuk, segera, go. Berada berapa? Tolong Anda sharing ya. Tolong Anda sharing. Satu ngomong, satu mendengarkan. Ya. Oke, siapa yang ngomong lebih dulu? Jadi gini, halo. Sampaikan misalnya ya. Oke, tentukan dulu. Ini nanti kita ngomong. Ya, kesedihan saya adalah Anda sampaikan Anda sedihnya apa, kemudian membantu saya apa, Anda pilih respon yang baik dalam kesedihan itu. Paham? Paham ya? Satu ngomong, satu mendengarkan. Boleh? Boleh ya? Oke. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh teman Anda. Dimulai dari, mohon maaf, dimulai yang ngomong terlebih dahulu, yang cerita lebih dahulu, yang merasa berat badannya lebih berat ngomong duluan. Ya, harus koreksi diri. Mau semangatnya sedih. Ya, sedihnya berat badannya nggak perlu turun ya. Lalu responnya. Siap ya, kita mulai ya. Waktu kita pendek. 1, 2, 3, tuh. Silahkan cerita.
Oke, sekarang gantian yang lebih lurus, sekarang gantian Sila. Ayo, silakan. 1, 2, 3, tuh, silakan. Oke, sekarang tolong salaman dengan pasangannya sambil salaman ikuti saya, saudaraku. Terima kasih ya atas curhatannya. Ternyata kita sebagai manusia tidak lepas dari kesedihan. Sedih boleh, ojo suwe-suwe. Delok wae. Ayo dilepaskan. Makasih ya. Alhamdulillah. Yo, balik lagi ke depan semua. Waktu sudah mepet. Ya. Halo. Pertanyaan saya, di sini ada nggak saat sharing ada teman anda yang nggak punya masalah, nggak punya kesedihan? Ada? Ono sing sedih blas. Jenengan raisa sholat tahajud ra sedih. Jenengan raisa sholat duha ra sedih. Raisa sholat ra sedih. Nah, jadi nek Anda merasa hidup Anda nggak ada yang sedih, berarti Anda nggak ada masalah. Dan itulah masalah sesungguhnya. Halo. Berarti takon ini TOP begini tenan. Yang Anda merasa hari ini tidak ada kesedihan, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang tidak ada kesedihan. Sing nomor loro wis uripe wis ngene wae. Ora iso maca Quran ora sedih, sedina ora iso sak juz ora sedih, ora iso salat duha ya ora sedih, ora iso salat tahajud ya ora sedih, ora iso sedekah sing ora sedih. Ya berarti bahaya. Halo. Oke. Baik ya. Yang kedua style, yang ketiga adalah terkoneksi. Yang ketiga apa? Terkoneksi. Ini 3 step ya. Step pertama adalah rangkul masalah, rangkul kesedihan. Setelah dirangkul, kemudian kita step. Ya, caranya adalah apa? Kita identifikasi. Halo. Wes, hati kok lanjut meneh wae wes. Kita koncone kepo sampai aku colok. Berbuat banget ceritanya ya. Yuk semua fokus ke depan. Ya. Yang ketiga adalah terkoneksi. Yang ketiga apa? Terkoneksi. Apa maksudnya terkoneksi? Yang pertama adalah apa? Sambungkan diri Anda satu dengan sesuatu yang Anda cintai. Jadi untuk melepas kesedihan, setelah pertama Anda rangkul, setelah Anda rangkul adalah Anda setel, ya, Anda setel perasaan Anda. Caranya adalah apa? Identifikasi sedihnya di mana, kemudian Anda ambil sudut pandang dengan sudut pandang yang baik. Setelah itu muncul, lakukan yang ketiga adalah lakukan sesuatu yang Anda sukai, yang Anda cintai. Saya kalau sedih nggak nyaman, amarah sehat, kalau saya cuma 2 hobi saya. Kalau nggak isi training, isi pengajian. Aku lorong meriang sudah mengeluh tak kon mencekel mic ini langsung mari. Ya, jadi lakukan, terserah Anda mau nonton apa. Misalnya nonton badminton sing cuma hanya 5 menit misalnya di YouTube dan sebagainya, atau apa, pokoknya sesuatu yang tidak mengantarkan dosa pastinya ya. Oke, atau nek perlu nek Anda sedih Anda makan, nek mau jauh oke. Ya. Oke, lakukan yang pertama terkoneksi dengan sesuatu, lakukan kegiatan yang kita suka, yang kita sukai,
yang kita senangi. Oke, yang kedua Bapak Ibu adalah apa? Setelah yang pertama, sambungkan diri Anda dengan sesuatu yang dicintai. Yang kedua, orang yang punya energi tinggi. Sambungkan diri Anda, temui, datangi orang yang punya energi tinggi. Nanti Anda ketemu saja, ngobrol saja. Seperti misalnya Anda datang ke pengajian seperti ini, insya Allah Anda punya kesedihan datang, insya Allah sedihnya akan berkurang. Anda akan mendapatkan banyak penguatan. Ya, saya salah satunya. Ya, saya punya. Kalau ketemu dengan orang ini, energi saya langsung naik. Yaitu beliau, salah satu guru kita, terkoneksi dengan orang yang energinya besar. Saya kalau ngaji di Jakarta, ya, itu ketemu dengan beliau, ketemu saja sholat subuh berjamaah, ketemu salaman cium tangan ikus, wah energius, gede, langsung semangat. Tanpa beliau berucap apa-apa, itu sudah tertarik, itu namanya energi, karena dia punya energi yang besar. Maka agendakan kalau Anda sedih, bertemulah silaturahmi, datang ke orang-orang yang soleh, datang ke orang-orang yang baik, orang yang energi tinggi. Misalnya Anda datang ke rumah orang tua, ya, Anda masih punya orang tua, Anda merasa punya kesedihan, datang ke sana, itu energinya besar. Ya, kalau Anda bisa mengambil energi orang tua. Ngaji seperti ini sesungguhnya adalah apa? Momentum kita terkoneksi dengan energi tinggi. Setuju? Sepakat ya? Maka tolong ajaklah tetangga saudara kanan kiri Anda yang merasa hidupnya banyak masalah, ketulung ketali, karu-karuan, diajak untuk ngaji. Yang katanya dia minta solusi kepada Anda, ayo diajak ke tempat ini, insya Allah lah, percayalah, dia akan ketemu dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Ya, kita perlu energi, karena sedih itu energinya rendah. Maka ketika ketemu dengan energi tinggi, maka sedihnya itu akan hilang, energinya akan naik. Hindarkan kita ketemu dengan masuk ke energi yang tinggi, yang besar. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu koneksi kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mohon maaf, jangan loncat ke poin 3 ya. Banyak orang solusinya langsung ke poin 3, sehingga apa? Nggak ketemu dengan nggak selesai masalahnya. Karena dia tidak mulai dari poin yang pertama. Banyak orang bersedih, lupakan saja, dekatkan sama saya, sama Allah, banyakin istighfar. Ternyata nggak selesai, karena nggak ketemu dengan core masalahnya. Maka pertama, rangkul, akui, disetel, baru kita koneksi. Ya, sang pemilik hati pun pesan kepada kita, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi ya, poin pertama ya, jangan sampai loncat ya. Jadi banyak orang banyak yang dicurhati karena nggak tahu, wah aku gimana Pak, aku ada masalah, ya udah banyakin istighfar saja, banyakin mohon ampun sama Allah. Itu nggak selesai selesai. Sebelum diawali dari diakui dulu salahnya apa, sedihnya apa, kemudian disetel dulu seperti apa, setel dulu perasaannya, baru koneksi. Ini yang terakhir, koneksi. Connect dulu, setelah itu kita connect. Apa yang kita sukai, connect dengan orang yang punya energi besar, dan kita connect kepada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus la tahzan? Kenapa la tahzan? Kenapa jangan bersedih, Bapak Ibu? Satu, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contoh ini, masalah sebesar apapun yang Anda hadapi, itu pasti Allah kasih namanya solusi. Ya. Kenapa harus la tahzan? Yang kedua, setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Kalau yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Maka sadari itu ketika kita bersedih, itu dalam takarannya Allah. Allah ini wis naker. Ya, tantangannya, ujiannya presiden, ujiannya wali kota, ujiannya gubernur, itu pasti beda ujiannya dengan kita rakyat biasa. Itu pasti berbeda. Tapi Allah sudah mengukur, tidak terbebani di luar batas kemampuan kita.
Dan yang kedua di surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan di situ ada kemudahan. Ini menjadi semangat kita untuk kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita connect, baru kita istighfar, baru kita minta ampun, baru kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal pertama adalah ada 3 langkah Bapak Ibu ya untuk melepaskan kasihan. Yang pertama dirangkul dulu masalahnya, yang kedua adalah style perasaan, dan yang ketiga adalah terkoneksi. Bagaimana kita terkoneksi? Yang pertama lakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai, dan itu pastinya produktif. Yang kedua adalah terkoneksi dengan orang yang besar, orang yang punya energi yang besar, silaturahmi ke suasana seperti ini, suasana yang besar. Tadi kita bersolawat ya, tadi kita berdiri, kita sholat kepada Rasulullah, kita sedang mengakses energi yang besar, maka hati kita akan menjadi tenang. Betul ya? Dan dikuatkan dengan ayat, dikuatkan dengan hadis. Dan yang ketiga adalah koneksi kita langsung pusatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir satu tuh Bapak Ibu, kebahagiaan terasa lebih nikmat. Kebahagiaan terasa lebih nikmat apabila kita pernah merasakan kesedihan. Bukankah indahnya, enaknya makan kalau kita lapar? Betul? Maka hari ini ada yang puasa, Anda akan menikmati namanya enaknya makan karena Anda dalam kondisi lapar. Orang yang biasa kenyang, Anda makan apapun, keindahannya, kenikmatannya tidak begitu. Beda dengan orang yang puasa. Ya, sebagaimana cahaya sangat berarti saat dalam kegelapan. Saat listrik mati ada satu lilin, itu sangat berarti. Kenapa? Karena ada cahaya di hadapan banyak kegelapan. Semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah tuntun kita di jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. 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 Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bermanfaat. Sebuah dibuat pasti ada kuncinya. Masalah dihadirkan pasti ada solusi. Kami pandai Mbak Ayu. Thank you Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah di minggu depan. Dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.